Aki Khan, bapak bom nuklir Pakistan, dibenci Barat dan disamakan dengan Osama bin Laden. Dr. Abdul Qadir atau Aki Khan, ilmuwan yang dijuluki bapak bom nuklir Pakistan, telah meninggal dunia. Dia pahlawan bagi Pakistan karena membantu melindungi negara dengan temuan bom nuklir, akan tetapi dibenci Barat yang menganggapnya salah satu orang paling berbahaya di dunia, seperti Osama bin Laden. Aki Khan meninggal pada usia 85 tahun setelah dirawat di rumah sakit karena terinfeksi COVID-19. Pada 11 Desember 2003, sekelompok perwira CIA Amerika Serikat dan MI6 Inggris hendak menaiki pesawat tak bertanda di Libya ketika mereka diberikan setumpuk setengah lusin amplop coklat. Tim berada di akhir misi rahasia yang melibatkan negosiasi tegang dengan pejabat Libya. Ketika mereka membuka amplop di atas pesawat, mereka menemukan bahwa mereka telah diberikan bukti terakhir yang mereka butuhkan, di mana di dalamnya adalah desain untuk senjata nuklir. Desain tersebut serta banyak komponen untuk program nuklir siap pakai telah dipasok oleh Aki Khan. Khan adalah salah satu tokoh paling signifikan dalam keamanan global dalam setengah abad terakhir. Kisahnya ada di jantung pertempuran atas teknologi paling berbahaya di dunia. Pertempuran antara mereka yang memilikinya dan mereka yang menginginkannya. Mantan direktur CIA George Tenet menggambarkan Khan sebagai setidaknya sama berbahayanya dengan Osama bin Laden. Cukup sebanding ketika Osama bin Laden berada di balik serangan 11 September 2001. Fakta bahwa Aki Khan dapat digambarkan sebagai salah satu orang paling berbahaya di dunia oleh mata-mata Barat, tetapi juga dipuji sebagai pahlawan di tanah airnya. Memberitahu dunia tentang tidak hanya kompleksitas pria itu sendiri, tapi juga bagaimana dunia memandang senjata nuklir. Aki Khan datang ke Eropa tahun 1970-an, bukan sebagai mata-mata nuklir, tetapi dia akhirnya menjadi ilmuwan yang membantu Pakistan membuat bom nuklir. Dia bekerja di Belanda pada 1970-an, tepat ketika negaranya memulai dorongan baru untuk membuat bom setelah kekalahannya dalam Perang 1971 dan takut akan kemajuan nuklir India. Khan bekerja di sebuah perusahaan Eropa yang terlibat dalam pembuatan sentrifugal untuk memperkaya uranium. Uranium yang diperkaya dapat digunakan untuk tenaga nuklir atau jika cukup diperkaya untuk bom. Khan dapat dengan mudah menyalin desain sentrifugal paling canggih dan kemudian kembali ke negaranya. Dia melanjutkan untuk membangun jaringan klandestin. Sebagian besar pengusaha Eropa yang akan memasok komponen penting untuk pembuatan bom pemusnah massal itu. Sering digambarkan sebagai bapak bom nuklir Pakistan. Pada kenyataannya, ia adalah salah satu dari sejumlah tokoh kunci. Akan tetapi dia dengan hati-hati mengembangkan mitologinya sendiri yang membuatnya menjadi pahlawan nasional yang dianggap telah mengamankan keamanan Pakistan dari ancaman India. Apa yang membuat Khan begitu penting adalah apa lagi yang ia lakukan. Dia mengubah jaringannya dari impor ke ekspor menjadi figur keliling dunia dan melakukan kesepakatan dengan berbagai negara. Banyak di antaranya dianggap Barat sebagai negara nakal. Program sentrifugal Iran di Natanz, sumber diplomasi global yang intens dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar dibangun berdasarkan desain dan material yang pertama kali dipasok oleh Aki Khan. Pada satu pertemuan, perwakilan Khan pada dasarnya menawarkan menu dengan daftar harga terlampir yang dapat dipesan oleh orang Iran. Khan juga melakukan lebih dari selusin kunjungan ke Korea Utara, di mana teknologi nuklir diyakini telah ditukar dengan keahlian dalam teknologi rudal. Dengan kesepakatan ini, salah satu misteri utama selalu sejauh mana Khan bertindak sendiri atau di bawah perintah pemerintahnya. Khususnya dengan kesepakatan Korea Utara, semua tandanya adalah para pemimpin tidak hanya sadar tetapi terlibat erat. Kadang-kadang dikatakan bahwa Khan hanya mengejar uang. Itu tidak begitu sederhana. Selain bekerja sama dengan pemimpin negaranya, ia ingin mematahkan monopoli Barat atas senjata nuklir. Mengapa beberapa negara Barat diizinkan menyimpan senjata untuk keamanan mereka dan bukan negara lain? Katanya semasa hidup, dia mengkritik apa yang dia lihat sebagai kemunafikan Barat. Saya bukan orang gila,
ujarnya. Mereka tidak menyukai saya dan menuduh saya melakukan segala macam kebohongan yang tidak berdasar dan dibuat-buat karena saya mengganggu semua rencana strategis mereka. Orang lain di jaringannya, beberapa di antaranya yang ditemui jurnalis yang menulis buku tentang Han, tampaknya lebih tertarik pada uang. Kesepakatan Libya yang ditengahi pada 1990-an menawarkan imbalan tetapi juga mempercepat kejatuhannya. MI6 Inggris dan CIA Amerika sejak itu mulai melacak Han. Mereka mengawasi perjalanannya, menyadap panggilan teleponnya, dan menembus jaringannya. Menawarkan sejumlah besar uang, setidaknya $1 juta dalam beberapa kasus, untuk membuat anggota menjadi agen mereka dan mengkhianati Han. Kami berada di dalam kediamannya, di dalam fasilitasnya, di dalam kamarnya, kata seorang pejabat CIA yang menolak diidentifikasi. Setelah serangan 11 September 2001, ketakutan bahwa teroris bisa mendapatkan senjata pemusnah massal meningkat, dan begitu pula kompleksitas berurusan dengan Pakistan dan membujuknya untuk bertindak melawan Han. Pada bulan Maret 2003, saat Amerika Serikat dan Inggris menginvasi Irak atas tuduhan memiliki senjata pemusnah massal yang ternyata tidak ada, pemimpin Libya Kolonel Gaddafi memutuskan bahwa dia perlu menghentikan programnya. Itu mengarah pada kunjungan rahasia dari tim CIA dan MI6, dan segera setelah pengumuman kesepakatan secara publik. Itu memberikan pengaruh penting bagi Washington untuk mendorong Pakistan mengambil tindakan terhadap Han. Han ditempatkan di bawah tahanan rumah dan bahkan dipaksa untuk membuat pengakuan di televisi. Dia menjalani tahun-tahun yang tersisa di dunia bawah yang aneh, tidak bebas atau benar-benar terbatas. Dia masih dipuji sebagai pahlawan oleh publik Pakistan karena membawakan mereka bom nuklir, akan tetapi berhenti bepergian atau berbicara dengan dunia luar. Namun, cerita lengkap tentang apa yang dia lakukan dan mengapa mungkin tidak akan pernah diketahui.